Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Hai, perkenalkan nama saya Adelia Paulina Pereira dengan NIM 0214010013 prodi PPKN semester 4. Di sini saya akan membahas tentang asas-asas hukum tata negara. Tujuan dari video ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah hukum tata negara. Asas-asas hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara pada dasarnya hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum atau hak dan kewajiban antara lembaga negara, wilayah, dan warga negara. Pengertian hukum tata negara dari beberapa ahli sedunia. 1. Scholten. Menurut Scholten, definisi dari hukum tata negara adalah suatu aturan yang mengatur organisasi dalam negara. Ruang lingkupnya berupa seluruh organ negara, hak serta kewajiban hubungan serta tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas negara. 2. Wade and Phillips. Menurut Wade and Phillips, definisinya adalah aturan yang melekat pada alat-alat perlengkapan negeri. Aturan tersebut juga meliputi tugas serta hubungan antara alat perlengkapan negara tersebut. Pengertian itu terangkum dalam sebuah buku yang berjudul Constitutional Law yang terbit pada tahun 1936. 3. Kusmandi Pujasewojo. Sebagai tokoh dalam negeri, pengertian beliau adalah aturan terhadap tata negara, kerajaan maupun pemerintahan. Hukumnya menunjukkan atasan maupun bawahan serta adanya hierarki atau tingkatan tertentu. Selanjutnya, definisi hukum tata negara menurut Kusmandi juga menyinggung wilayah hukum masyarakat tersebut. Nantinya akan menunjukkan perlengkapan dari masyarakat tersebut. 4. Max Iver. Max Iver membedakan negara dengan masyarakat. Ia mendefinisikan sebagai sebuah organisasi. Adapun hukum tata negara didefinisikan oleh beliau menyangkut urusan organisasi dalam masyarakat tersebut. 5. Van der Voon. Van der Voon juga mendefinisikan sebagai aturan-aturan dalam berbagai badan sesuai kepentingannya masing-masing. Aturan tersebut berkaitan dengan wewenang dan hubungan antar badan negara individu di dalam suatu negeri. 6. Apeldoorn. Intinya, pendapat Apeldoorn adalah menyebutkan bahwa hukum dalam negara merupakan sebuah aturan yang berhubungan dengan administrasi suatu negeri. Pengertiannya bisa dalam bentuk sempit maupun dalam bentuk yang luas. Pengertian asas-asas hukum tata negara. Asas hukum adalah dasar-dasar yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dari masyarakat. Menurut Budi Setio, mempelajari hukum ketatanegaraan suatu negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya. Dari hukum positifnya ini, yang terutama dan karena terpentingnya adalah undang-undang dasarnya. Sebab dari ketentuan-ketentuan bersangkutan dari undang-undang dasar itu akan dapat antara lain tipe negara dan asas-asas kenegaraan
dari negara yang bersangkutan. Asas-asas hukum tata negara. Yang pertama, asas Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi. Dalam hal ini, di mana pembentukan Undang-Undang Dasar sendiri harus senada dengan kelima butir Pancasila. Berdasarkan kelima sila, nilai-nilai yang terkandung secara garis besar meliputi asas ketuhanan yang Maha Esa, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kedaulatan rakyat, asas keadilan. Kelimanya harus termaktub dalam perancangan hukum tata negara di Indonesia. Dia telah menetapkan falsafah atau asas dasar negara adalah Pancasila, yang artinya setiap tindakan atau perbuatan, baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat, harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material, sehingga setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional daripada negara Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 4 pokok-pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang mendasari hukum dasar negara, baik secara tertulis dan hukum tidak tertulis. 2. Asas kedaulatan rakyat. Pada dasarnya, kekuasaan tertinggi dalam negeri ada pada tangan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya diwakilkan oleh MPR. MPR sendiri membagikan tugas lagi kepada badan-badan di bawahnya, di mana semua harus patuh pada ketetapan hukum ini. Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat, sehingga dalam pemerintahan melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan ini secara tegas bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat tersebut. Baik wewenang dan tugas dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Asas negara hukum. Sebuah negara di mana saja harus berdiri berlandaskan hukum untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat. Sepatutnya wakil rakyat takut dan menjalankan amanah secara baik demi terlaksananya kesejahteraan seluruh lapisan dalam kalangan masyarakat tanah air. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemenkan, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Atas ketentuan yang tegas di atas, maka setiap sikap, kebijakan, dan tindakan perbuatan alat negara ikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian, semua pejabat atau alat negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Dengan adanya asas negara hukum, suatu negara akan lebih melindungi hak asasi manusia. Pemerintahan akan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan negara demi menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Keempat, asas pembagian kekuasaan.
Pemisahan kekuasaan dimaksudkan supaya kerja para wakil rakyat lebih fokus sehingga tujuan semakin cepat tercapai. Contohnya, di Indonesia ada 3 kekuasaan utama, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semuanya memiliki tugas serta tanggung jawab sendiri. Pengertian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian seperti yang dikemukakan oleh John Locke, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif menurut John Locke yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif menurut John Locke yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif menurut John Locke yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Dan menurut Montesquieu mengemukakan bahwa tiap negara terdapat 3 jenis kekuasaan, yaitu res politica, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dari ketiga kekuasaan itu, masing-masing terpisah satu sama lainnya, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Asas kelima, asas negara kesatuan. Terakhir, asas ini dimanfaatkan untuk mempersatukan banyak orang dalam satu tujuan dengan pedoman Undang-Undang Dasar 1945. Asas terakhir pembentukan hukum ini berperan penting dalam menciptakan persatuan serta kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Pada dasarnya, negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan atau memproklamirkan kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari suatu negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara ada di tangan pemerintahan pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara ialah pemerintahan pusat. Demikian penjelasan singkat saya tentang asas-asas hukum tata negara. Terima kasih.